Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Para hadirin Bapak dan saudara sekalian, jamaah musalla Jambal Nur yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita patut bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama hari ini kita masih diberikan nikmat bisa menjalankan perintah Allah, yaitu salat Isya diberjamaahkan, dan setelah salat Isya kita lanjut dengan ta'lim. Ya, ini pun merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya harapan kita apa yang kita jalankan ini seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah kelak di akhirat nanti kita akan merasakan nikmatnya balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang perbuatan amal kebaikan di dunia itu nanti dibalasnya di akhirat. Sebesar apapun amal baik kita di dunia, semuanya balasannya di akhirat. Maka sholat kita, taklim kita, ibadah semuanya kita harapkan kepada Allah agar kelak di akhirat Allah berikan balasan kepada kita semua. Jemaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita melanjutkan daripada pelajaran fikih kita, yaitu halaman 19, Faslun wal matruku, baris kedua dari atas. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal matruku minas salati salasatu asya'a fardun wa sunnatun wa hay'atun. Fal fardu la yanubu anhu sujudu sahwi bal in dzakarahu waz zamanu qaribun ata bihi wa bana alaihi wa sajada lis-sahwi wa sunnatu la ya'udu ilaiha ba'da talabusi bil bardi walakinnahu yasjudu lis-sahwi anha wal hay'atu la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lis-sahwi anha wa idza syakka fi adadi ma atabihi minar rakaati bana ala yaqini wa huwa al-aqallu wa sajada lis-sahwi wa sujudu sahwi sunnatun wa mahalluhu qabla salat. Faslun, ini satu pasal. Wal matruku, yang ditinggalkan, minas sholati, dari sholat, salah satu asya'a, itu ada 3 perkara. Fardun, yang pertama fardu, was sunnatun, yang kedua sunnah, wa hay'atun, dan hay'at. Maksudnya wal matruk,
yang ditinggalkan itu kalau terjadi seandainya ada yang ditinggalkan, bagaimana kita lakukan setelah yang kita tinggalkan dalam sholat. Yang ditinggalkan dalam saat itu ada yang fardu, ada orang yang sholat meninggalkan yang sunnah, ada juga orang sholat meninggalkan yang hayat. Hayat pun sunnah. Makanya di atas kita bahas tentang sunnah-sunnah dalam sholat. Ada yang namanya sunnah ab'ad, ada yang namanya sunnah hayat. Nah, sunnah ab'ad dan sunnah hayat itu masing-masing mempunyai perbedaan walaupun sama-sama sunnah. Nanti dibahas di bawah bagaimana kalau seandainya sholat meninggalkan yang sunnah hayat, apa yang harus dilakukan. Atau ketika sholat ditinggalkan yang sunnah ab'ad, apa yang harus dilakukan. Atau dalam sholat meninggalkan yang hukumnya fardu. Terus bagaimana nanti sholatnya? Apa yang dia lakukan? Di sini akan dibahas tentang yang tiga tadi, itu satu persatunya. Yang pertama, para fardu. Apabila sholat meninggalkan yang fardu, yang fardu itu yang rukun, yang sudah kita bahas di atas, jumlahnya rukun dalam sholat ada 18. Kalau ada yang ketinggalan lagi sholat di 18 rukun ini, maka apa yang harus kita lakukan? Gitu ya, nggak harus semuanya. Walaupun tertinggal satu rukun nggak kita kerjakan, maka langkahnya gimana harusnya? Yakni la yanubu anhu sujudus sahwi. Kalau tertinggal yang wajib itu tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Apalagi kalau kita sholat lupa ketinggalan yang rukun, maka itu yang ketinggalan nggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Harus gimana itu kalau nggak bisa diganti dengan sujud sahwi? Bal in dzakarahu wa zamanu qaribun atabihi wa bana alaihi wa sajada sujud. Kalau kita ingat yang tertinggal itu masih dalam sholat, ingatnya lagi sholat yang tadi tertinggalnya itu, dan waktunya memang masih lagi sholat, maka atabihi, kerjakan yang ketinggalan itu dalam sholat. Artinya nyusul, terus kerjain, kerjakan yang tertinggal itu dalam sholat. Artinya jangan salam dulu. Kalau memang ingatnya lagi masih sholat, jangan dulu salam, tapi kerjain dulu yang ketinggalannya, yang nggak dikerjainnya sebelum dia salam. Contoh, sholat lupa sujud cuma sekali misalnya. Kalau dalam sholat kan sujud itu 2 kali dalam satu rakaatnya. Ini baru 1 kali sujud langsung diri. Harusnya kan 2 kali, dia sekali doang. Itu lupa sholatnya. Dikirain dia udah 2 kali, nggak tahu baru sekali. Sujud, Allah. Berarti kalau cuma sekali sujudnya, nggak duduk antara 2 sujud, langsung diri lagi. Ini kan duduk antara 2 sujud, ketinggalan, sujudnya juga kurang sekali.
Itu gimana tuh kalau kejadian kayak begitu? Kemudian dia ingat di rakaat keempat, gua tadi lagi rakaat ketiga kayaknya sujud cuma sekali, udah gitu nggak duduk dan dua sujud. Nah gimana kalau gitu? Nah sebelum dia salam, udah selesai ini salam, dia sujud gantiin yang tadi ketinggalan, duduk antara sujud sama, baru setelah itu diucapkan salam. Jadi yang tertinggal harus dikerjakan saat dia ingatnya lagi dalam sholat. Sebelum salam dia ganti dulu, dikerjain dulu yang dia kelupaan. Atau ingatnya setelah saya salam, ingatnya udah salam, begitu dia salam, assalamualaikum warahmatullahi, ingat tuh hatinya, kayaknya gua tadi sujud cuma sekali, berarti nggak duduk antara dua sujud nih, udah salam tapinya. Nah kalau udah salam, dia habis salam langsung gantiin tuh yang sujud lupa sama duduk antara dua sujud. Kalau udah salam, dan terus kalau sudah diganti dia tambah sujud sahwi, ya ditambahin dengan sujud sahwi, bukan ganti yang kelupaan doang, tapi ditambahin lagi dengan sujud sahwi. Itu kalau tertinggalnya yang fardu. Gimana kalau ketinggalannya bukan satu rukun dua rukun, ketinggalannya sampai satu rakaat, satu rakaat ketinggalannya, lupanya sholatnya sholat maghrib isya, dia dapat 3 rakaat langsung tahiyat akhir, nggak ada yang ngasih tahu imamnya misalnya, atau dia sholat sendirian dapat 3 rakaat padahal sholatnya sholat isya, ingatnya udah salam, begitu assalamualaikum warahmatullahi, lah ini tuh baru 3 rakaat kok udah salam, gimana? Sama, diri lagi. Itu yang 1 rakaat kerjain, punya intidanya itu, kemudian udah gitu tahiyat akhir baru salam. Sebelum salam dia sujud sahwi terlebih dahulu. Kalau yang ketinggalan 1 rakaat atau yang kelupaan 1 rakaat, apalagi kalau 2 rakaat, itu yang 2 rakaat kerjain walaupun sudah salah. Emang ada yang kejadian, pernah ada yang terjadi sholat asar, begitu dapat 2 rakaat langsung salam. Ini terjadi pada zaman Rasul, zaman Nabi, dan imamnya juga Nabi, Rasul yang di imamnya. Sholat asar 2 rakaat salam. Begitu salam kan sahabat yang ngikutin belakang bingung. Bingung gimana? Kok ini 2 rakaat salam Nabi ya? Yang pada diem aja tuh. Ya namanya kita, namanya ngikutin Nabi. Akhirnya pada bengong semuanya. Ada juga yang bisik-bisik, kita sholat 4 apa 2 sih? 2. Benar 2? Ya. Tapi gimana cara ngasih tahu Nabi-nya? Kita semua sultan sama Nabi. Ini benar kita 2? Benar. Akhirnya ada 1 orang sahabat yang berani menghadap Nabi untuk nanya. Apa kata sahabat itu, namanya dapat gelar Zulyadain, yang mengacungkan tangan siap untuk nanya ke Nabi. Zulyadain. Maaf kalau bahasa kita yang gitu kira-kira. Maaf ya Rasul, tadi kita sholat asar, apakah engkau qashar apa engkau lupa? Tadi kita sholat asar di qashar apa engkau lupa ya Rasul? Emang kenapa? Kita sholat asar 2 rakaat tadi. Rasul jawab, saya nggak qashar, saya nggak lupa. Emang Rasul nggak lupa?
perasaan Rasul memang 4 dan nggak dikosor. Makanya jawaban Rasul, saya nggak kosor, saya nggak lupa, pokoknya 4. 2 ya Rasul, benar 2. Tanya yang lain, benar 2 nih, benar 2, benar. Akhirnya semua mengatakan betul ya Rasul, tadi kita sholat asar 2 rakaat. Akhirnya Rasul, oh kalau begitu kita terusin lagi, diri lagi, sholat lagi, Allahu Akbar 2 rakaat. Selesai 2 rakaat salam, sebelum salam sujud sahwi Rasul baru salam. Ini pernah terjadi gitu ya. Ya kita pun tahu memang terjadi semacam itu ya harus begitu caranya. Ketika tertinggal yang wajib baik 1 rukun, 2 rukun atau sampai 1 rakaat atau 2 rakaat pun tetap harus digantiin dengan ganti yang sama. Kalau ketinggalannya sujud ya ganti dengan sujud. Kalau yang ketinggalannya duduk antara sujud ya duduk. Nggak bisa diganti dengan sujud sahwi langsung, tapi tetap nanti telah ganti sunnah sujud sahwi. Itu kalau yang tertinggal yang hukumnya wajib. Wasunnatu, gimana kalau yang tertinggalnya yang sunnah? Sunnahnya pun yang sunnah hayat, sunnah abad, bukan hayat, yang hayat satu lagi. Yang tertinggalnya sunnah abad. Sunnah abad itu banyak. Di antaranya sunnah abad itulah membaca tasyahud pertama. Kalau memang sholatnya 4 rakaat seperti asar, maghrib, isya, zuhur, itu tasyahud awalnya disebut sunnah. Namun sunnahnya sunnah abad. Gimana tuh kalau kita lagi sholat kita tinggalkan baik sengaja ataupun lupa tidak melakukan tasyahud awal, maka itu harus la ya'udu ilaiha ba'da talabbusil fardi. Nggak harus kita ulangi lagi. Kalau udah ketinggalan yang tasyahud awal ya udah nggak usah kita sujud, nggak usah kita tasyahud awal. Beda lagi dengan yang wajib tadi, karena itu sunnah, nggak usah kita ulangi. Walakinahu, akan tetapi yang ketinggalan itu di sujud sahwi, yaitu sunnah sujud sahwi. Ini bedanya antara yang ketinggalan yang wajib dengan yang ditinggalkan yang sunnah. Kalau yang sunnah mah tertinggal tidak dikerjakan, itu nggak usah dikerjakan, kita ganti dengan sujud sahwi sebelum salam. Sujud sahwi anha. Kemudian yang ketiga yaitu sunnah hayat. Sunnah hayat itu contohnya membaca tasbih dalam ruku, dalam sujud, membaca surat setelah Fatihah, membaca takbir intiqal, bukan takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya Allah liman hamidah, Allahu Akbar, itu namanya takbir intiqal. Itu juga sunnah hayat. Mengangkat tangan itu sunnah hayat. Gimana kalau kita sholat tidak atau meninggalkan yang hukumnya sunnah hayat? Bagaimana itu? Wal hayatu la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha. Kalau tertinggal yang sunnah hayat itu la ya'udu, nggak usah ngebalikin lagi, nggak usah kita kerjain, kita ganti, nggak usah. Ba'da tarkiha, setelah kita tinggalkannya.
Dan juga wala yasjudu lisahwi, nggak usah sujud sahwi. Jadi udah tertinggal udah aja, ya, nggak usah diganti sama sujud sahwi atau nggak usah dibalikin lagi, udah selesai ya. Itu kalau yang tertinggalnya yang sunnah hai. Contohnya kita ruku Allahu Akbar, diam aja, nggak baca subhana rabbil azim, nggak dibaca, kan itu jadi sunnah hayat. Nah itu lupa, nggak dibaca, atau memang sengaja kita nggak baca tasbih dalam ruku, nggak baca tasbih dalam sujud, itu nggak usah kita ulangi lagi dan nggak usah sujud sahwi. Udah masalah bahasanya begitu. Kalau ketinggalannya sunnah hayat, ibaratnya kalau ketinggalan sunnah hayat tidak ada dendaannya, nggak ada dendanya. Kalau sunnah abad yang tadi itu dendanya ada, dendanya sujud sahwi. Apalagi kalau yang ketinggalan yang wajib bukan hanya denda sujud sahwi, harus diulang lagi, malah dikerjain lagi. Ini bedanya antara fardu, sunnah, dan haid bila tertinggal dalam sholat. Dah sampai di situ. Kemudian kalau ada kejadian nih, kejadian apa? Kejadian ragu-ragu dalam jumlah bilangan rakaat. Ini yang sering terjadi. Bukan sering, pernah kali ya. Kalau sering mas berarti tiap hari. Pernah mungkin kita pernah terjadilah ragu dalam jumlah rakaat. Kalau zuhur, kalau asar, ada ragu nih dapat 3 rakaat. Ragunya mana? Ini udah 3 apa 2 nih? Kan begitu. 2 apa 3? 2 apa 3 nah gitu. Atau 4 apa 3? 4 apa 3? Itu ragu namanya. Jumlah rakaatnya. Jawabannya wa idza syaqqa fi adadi ma atabihi min rakaati bana alal yakin wa huwa al-qal. Kalau ragu-ragu dalam bilangan apa yang telah dikerjakan dalam rakaat, maka ambil yang yakin. Bana alal yakin, ambil yang yakinnya. Apa yang yakin? Wa huwa al-aqallu, itu yang sedikitnya. Jadi kalau ragu antara 2 dan 3, ambil yang 2. Nggak usah yang, berarti nggak boleh yang 3. Walaupun benar dia sudah 3 rakaat. Kenapa? Karena ketiganya itu yang ragu itu. Kalau ya 2 udah yakin banget. 3 apa 4, 3 apa 4, ambil yang 3. Kenapa? 3 mah yakin. Yang meragukan yang keempatnya, walaupun benar udah 4 rakaat. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai diambil yang banyaknya atau yang sedikitnya kalau ragu dalam jumlah bilangan rakaat. Dan wa huwa sajada sahwi, itu juga sunnah sujud sahwi kalau ada keraguan-raguan tentang jumlah rakaat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sifat ragu itu harus ditinggalkan. Kata Nabi dalam sebuah hadisnya, dikatakan tinggalkan yang ragu, ambil yang yakin. Sampai 2 kali Rasul katakan, 3 kali bahkan. Da ma yaribuka ila ma la yaribuk. Da ma yaribuka, tinggalkan yang meragukan kamu. Ila ma la yaribuk, ambil daripada yang tidak ragu. Itu hadis Nabi.
Jadi kalau ada ragu, kalau ada keraguan-raguan dalam hati kita, tinggalkan, jangan dikerjakan, ambil yang yakin. Ila ma la yaribu. Ini bukan hanya sholat, apapun pekerjaan kalau memang meragukan hati kita ini, jangan dikerjain kalau memang ragu. Contoh, dia pengen ke pasar misalnya, tapi hatinya ragu, pasar ini ya jadi nggak nih ke pasarnya. Nah kalau bahasa begitu berarti bahasanya ragu-ragu, pasar nggak nih, pasar nggak nih, pasar nggak nih, nggak yakin gitu, nggak pasti berangkatnya. Nah kalau ragu begitu, jangan ke pasar, jangan dikerjain, jangan dilanjutin, karena itu meragukan. Biasanya kalau yang ragu tapi tetap dikerjain, itu ada sesuatu yang nanti akan terjadi. Kalau yang ragu dikerjain, ditinggalin aja. Kalau bahasa dalamnya gini deh, yang yakin, betul-betul yakin itu kan Al-Quran dan hadis, itu udah yakin benarnya. Al-Quran 30 juz sudah yakin pasti benarnya, sedikit pun nggak boleh ada keraguan atas kebenaran Al-Quran. Harus yakin, emang yakin nih bahwa Quran itu benar. Yang ragu itu apa? Zaman sekarang berita-berita media, medsos, itu berita-berita di medsos meragukan. Iya, namanya juga medsos, buatan manusia, karangan orang. Bisa benar, bisa salah. Nah kalau kita dengar berita medsos atau baca medsos, jangan langsung diterima. Apalagi hati kita ragu, ini benarnya nih berita nih, benar. Artinya jangan percaya terhadap berita yang ada di media sosial. Itu ragu gitu. Kalau berita-berita itu kena buatan orang. Kalau Al-Quran udah pasti buatan Allah, firman Allah, pasti benernya, harus yakin. Maka tinggalkan yang ragu-ragu, ambil yang yakin. Tinggalkan, jangan langsung percaya dengan berita-berita medsos, tapi ambil yang sudah yakin, Al-Quran dan Sunnah. Dan kalau kita raikan hadis ke itu, buat kita umat Islam harus begitu. Jangan langsung percaya begitu saja tentang berita-berita di medsos. Apalagi zaman sekarang, orang paling gampang banget bicara. Iya, apalagi yang ngadu domba. Aduh, ini bahayanya luar biasa, ya. Apalagi kadang-kadang beritanya rada-rada aneh loh. Ini mah pasti ini mah karangan orang. Nah itu jangan langsung percaya. Karena kalau kata kaidah ilmu nahwu, berita-berita itu disebutnya adalah khobar. Di berita itu namanya khobar. Apa itu khobar? Mahtamal sidqo wal ghibba. Bisa benar, bisa salah. Itu namanya khobar. Mahtamal sidqo wal ghibba, pertengahan antara benar dan salah. Bisa benar, bisa salah. Maka supaya kita yakin benarnya, ada yang namanya tabayun. Terus tabayun tuh cari sumbernya di mana, benar nggak sumbernya. Kalau belum betul baru percaya. Kalau nggak benar sumbernya, apalagi nggak ada sumbernya, jangan langsung percaya. Itu disebut yang meragukan. Nah, ragu itu dari sini, hati. Jadi yang ragu itu hati.
sifat hati yang meragukan. Hadirin yang muliakan Allah kembali, kalau kita memang ada keraguan dalam jumlah rakaat sholat, maka tinggalkan yang meragukannya, ambil yang yakinnya. Apa yang yakinnya? Yang sedikitnya, bukan yang banyaknya. Wa huwal aqallu, dan nantinya sujud sahwi. Kemudian hukumnya sujud sahwi itu apa? Jawabannya wa sujud sahwi sunnatun. Sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Ya, sujud sahwi itu sunnah, tidak wajib. Kayak tadi nih tertinggal tahiyat awal atau tasyahud awal, kan tadi sujud sahwi. Kita nggak sujud sahwi, nggak masalah, gitu. Karena memang hukumnya sunnah, nggak wajib. Hukumnya sujud sahwi. Kapan dikerjakannya? Wa mahaluhu qabla salam. Dikerjakannya sebelum salam. Ini harusnya salam, dia sujud sahwi dulu 2 kali baru dia salam. Kalau memang ingatnya lagi sholat, lagi tahiyat nih, tahiyat terakhir, buat tadi kayaknya enggak tasyahud awal nih, ini tasyahud akhir nih. Nah, sebelum salam tasyahud apa? Sujud sahwi dulu baru salam. Gimana kalau seandainya ingatnya selesai sholat, udah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ini gua nggak, tadi ada yang kelupaan nih, ya udah sujud sahwi lagi, selagi belum berangkat kemana-mana, masih ada di tempat. Kalau masih ada di tempat, walaupun sudah salam, sujud sahwi. Tapi kalau sudah berangkat, apalagi di jalan raya baru ingat, wah, gua tadi kelupaan nggak tasawuf awal, sujud sahwi jangan. Udah kelewat tuh, nggak usah sujud sahwi. Boleh ba'da salam kalau masih ingat, masih ada di tempat sholat. Ya walaupun sudah zikir, udah bahkan diselang dengan sholat sunnah ba'diyah, baru ingat, yang penting masih ada di tempat, belum berangkat, belum pergi dari tempat kita sholat. Oh iya, buat tadi sholat, ya sujud sahwi nggak masalah. Atau begini, kadang-kadang ya, si ingatnya lagi sholat, ntar gua sujud sahwi nih. Kenapa? Ada yang ketinggalan. Begitu mau sujud sahwi lupa. Tadi awalnya ingat lagi sholat, begitu entah sujud sahwi, mau sujud sahwi lupa lagi. Akhirnya salam. Nah, gua nggak sujud sahwi, mau sujud sahwi udah sujud sahwi setelah salam. Gitu. Jadi, sujud sahwi itu kan namanya sujud yang memang ada yang kelupaan. Ya, kemudian kita mau sujud sahwi lupa lagi sujud sahwinya. Ya udah, setelah ingat baru sujud sahwi. Makanya sesuai dengan bacaan tasbihnya. Ya, tasbihnya bacaan sujud sahwinya itu sesuai dengan maknanya. Apa bacaannya sujud sahwi? Subhanalladzi ma la yanamu wa la yashu. Subhanalladzi ma la yanamu wa la yashu. Boleh subhanalladzi ma la yanamu wa la yansa. Wa la yashu boleh, yansa. Maknanya sama. Ada dua. Yang pertama subhanalladzi ma la yanamu wa la yashu. Yashu. Yang kedua subhanalladzi ma la yanamu wa la yansa. Itu bacaan sujud sahwinya. Sujudnya berapa kali? 2 kali. Sujud subhanalladzi ma la yanamu wa la yansa. 3 kali. Bangun lagi, sujud lagi. Subhanalladzi ma la yanamu wa la yansa.
bangun langsung salat, nggak usah tahiyat lagi, langsung salat. Itu maknanya apa? Subhanalladzi, maha suci Allah yang layanamu, yang tidak tidur, walayansu walayansa, dan tidak lupa. Maha suci Allah yang tidak lupa, Allah yang tidak tidur. Yang lupa tidur mah saya. Seakan-akan dia ngaku lagi salat lupa, yang nggak lupa mah Allah gitu. Tasbihnya, bacaan tasbih sujud sahwi. Dulu di awal kita sudah pelajari sujud itu kan ada berapa macam? Ada berapa macam sujud dalam sholat? Ada yang namanya sujud sholat, itu memang jadi rukun. Ada sujud tilawah. Yang ketiga ada sujud syukur. Nah yang keempat ada sujud sahwi. Gitu. Kalau sujud syukur nggak perlu sholat, jadi nggak ada sholatnya, sujud doang, sujud syukur. Kalau kita lagi dikasih rezeki, itu sujud syukur. Tapi walaupun nggak ada sholatnya, tetap harus punya wudhu. Ya walaupun itu bukan sholat, tapi tetap harus punya wudhu, sujud sahwi dan menghadap kiblat. Sujudnya tetap sama menghadap kiblat, punya wudhu, tutup aurat. Itu sujud sahwi, begitu harusnya. Bukan di lapangan pakai auratnya kelihatan, boro-boro punya wudhu, begitu wow sujud syukur. Kenapa? Menanggul tengah-tengah lapangan. Itu bukan sujud syukur namanya, nggak ngikutin syaratnya. Jadi sujud syukur juga ada syaratnya, punya wudhu, tutup aurat, menghadap kiblat, sujud. Gitu. Ini mah wudhu kagak, tutup buka aurat, udah gitu nggak ngadep kemana-mana kejadiannya. Jadi nggak cukupin syarat. Orang lagi main bola di lapangan, sujud syukur. Yang bagusnya itu tadi sujud syukur. Pagi-pagi udah datang rezeki misalnya yang tidak disangka-sangka, tahu-tahu ada yang nganterin uang, masya Allah, nggak gede sih duitnya, cuma 10 juta. Ada yang ngasih duit, Pak, ini ada rezeki buat bapak, boleh 10 juta. Nah, jangan langsung sujud sahwi, dulu tutup aurat dulu, ada kiblat, sujud alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, gitu. Yang main sujud sahwi, kadang-kadang saking senangnya, saking gembiranya langsung sujud sahwi. Nggak ada tertib-tertibnya. Maka sujud syukur itu begitu. Bahkan kalau bisa sujud syukur itu kita laksanakan minimal dalam sehari semalam 1 kali saja. Setelah sholat misalnya. Kenapa? Karena memang kita dikasih rezeki, nikmat itu gak ada berhentinya oleh Allah. Mau kecil mau besar, tiap hari kita dikasih rezeki. Sehat kan rezeki, ya, makan enak rezeki. Itu pun syukuri, sujud syukur. Minimal kita baca alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin 3 kali udah selesai, tanda kita mensyukuri nikmat Allah. Nah, kalau sujud tilawah beda. Sujud tilawah mah kalau kita baca Al-Qur'an.
yang memang ada sujud tilawahnya. Salah satunya surat As-Sajdah atau akhir surat Iqra. Ya. Surat Al-Alaq terakhir wasjud waqtarib itu ada sujud tilawahnya. Allah Akbar. Sekali saja langsung Allah Akbar, bangun lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah perkara yang tertinggal dalam sholat. Ya, suatu saat mungkin pernah terjadi pada diri kita, apakah yang tertinggal yang wajib, apakah yang tertinggal yang sunnah abad, atau yang tertinggal yang sunnah hayat. Jadi tinggal kita mengamalkannya. Oh, kalau tertinggal yang wajib maka harus dikerjakan yang wajibnya, yang tertinggal itu dalam sholat. Kalau ingatnya lagi sholat, langsung dikerjakan sebelum salam dan kalau kemudian tambah lagi dengan sujud sahwi. Kalau yang ketinggalan sunnah abad nggak usah diulangi, cukup sujud sahwi saja, langsung salam. Kalau yang tertinggal sunnah hayat seperti ngangkat tangan, baca tasbihah, itu nggak ada sujud sahwi, nggak perlu sujud sahwi apalagi mengulangnya kalau sunnah hayat. Dan tambahannya, kalau ada keraguan-raguan di hati kita tentang jumlah rakaat yang sedang kita kerjakan, maka yang harus kita ambil yang sedikitnya, karena yang sedikit memang yakin, yang banyaknya yang meragukan. Kemudian sujud sahwi itu hukumnya sunnah, dan tempatnya, waktunya sujud sahwi semestinya sebelum salam kalau memang ingatnya lagi sholat. Tapi kalau ingat ya sudah selesai sholat, boleh dilakukan sujud sahwi setelah salam. Yang penting masih di tempat dia sholat, belum pergi kemana-mana. Itulah bahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengerti dan memahami. Wallahu a'lam. Ada yang bertanyakan, monggo silakan. Ya. Pertanyaan materi yang akan kalau sujud kita kan ya akan pakai topi kan nutupin apa hubungan nutupin. Nah, saya ini yang nutupin batuk kena separuh apa orang full yang dikatakan batalin sholat. Sujud yang tidak sah sujudnya itu yang terhalang dahinya oleh ini topi, itu bukan separuhnya, semuanya terhalang. Kayak begini nih, jadi yang kena nanti ininya, bukan kulit dahinya, makanya harus dahinya terbuka betul, bukan setengahnya, bukan separuhnya, jadi semuanya harus dibuka, memang kelihatan begini. Jadi, harus full. Ya harus full. Jadi kalau setengah masih termasuk, takut yang kenanya ini topinya itu. Karena sujud itu harus kena, yang kena itu dahinya bukan topinya. Jadi topinya harus diangkat full gitu, semuanya gitu ke atas ini. Jadi nggak ada yang kehalangan sedikit. Jangankan topi atau kopiah semacam ini, satu helai rambut saja, satu helai rambut itu bisa jadi tidak sah sujudnya, walaupun hanya satu atau dua lembar rambut, apalagi satu topi. Jadi kehalangan betul, makanya harus serap betul, sholat itu harus di belakangkan. Ini kelihatan semua. Ini yang wajib dibuka semuanya.
Ibaratnya kalau kata penceramah mah, pakai topi aja harus pakai ilmu. Pakai topi nih, ini harus pakai ilmu. Ada ilmunya. Karena orang pakai peci macam-macam. Kalau yang pakai topinya begini, ini ketika kita mau ngapain, ilmunya harus begini makanya. Inilah kalau kita mau menghadap presiden, menghadap pejabat, begini harus pakainya. Ilmunya begini. Jangan samain sama sholat. Ada presiden begini. Kagak ada wibawanya bisa. Ini ilmu namanya kan. Presiden begini harus coba lihat pejabat-pejabat. Jarang yang mau begini. Semua begini. Biar kelihatan ada sopannya, wibawanya. Ini ilmu pakai topi namanya. Ya kalau sholat ilmunya ya begitu. Jangan diginiin, yang beda. Jadi antara ketemu pejabat dengan ketemu Allah. Ada lagi ilmu pakai topi begini. Wah ini siapa? Ini tukang jengkol, gini. Jengkol tuh. Atau orang yang tukang main apa tuh gitu. Jadi ada macam, ada ilmunya kayak gitu. Nggak sembarangan pakai peci ya. Ya, sholat harus begitu. Menghadap pejabat harus beda-beda pakaian. Dan itu masalah topi. Jadi harus buka full. Jangan ada yang menghalangi dahi kita. Walaupun hanya 2 lembar rambut itu takut terhalang, jadi nggak sah wudu sholatnya. Udah lagi? Mau nggak? Apa? Begini, kurang jelas. Haji. Hadis. Oh. Itu ada dalam kitab Mustalahatul Hadis. Untuk mengetahui ini hadis sahih, hadis hasan, hadis matruh, hadis dhaif, hadis maudhu, itu mah ada kitab khusus namanya ilmu hadis, kitabnya Mustalahatul Hadis, kitab tebal. Di situ banyak syaratnya. Kalau kita pengen tahu tentang syarat hadis sahih ini. Kalau hadis maudhu ini. Terutama kan yang dipermasalahkan rawinya, bukan matannya, tapi rawinya yang kadang-kadang yang dipermasalahkan, baik yang sahih maupun yang maudhu. Yang rawi itu yang dapat, yang terima hadis, yang meriwayatkan. Itu ada orang yang lemah, ada orang yang kurang dikenal yang meriwayatkan hadis itu. Jadi jatuhlah hadisnya maudhu, jadi nggak kuat. Kalau mutawatir itu memang para perawi hadisnya memang orang-orang cerdas, orang-orang yang kuat hafalannya dan sebagainya. Itu ada syarat-syarat tertentu yang meriwayatkan hadis itu. Rawinya, bukan matanya, rawinya yang dipermasalahkan. Makanya kalau kitab aslinya seperti kitab Bukhari itu komplit tuh. Kalau kita baca kitab Bukhari, hadasana anu bin anu, hadasana anu bin anu, hadasana. Masuk hadasan tuh yang menceritakan anu bin anu ini sampai ujung-ujung sampai ke Rasulullah. Kalau hadis yang sahih, bukan langsung, tapi ada perawi panjang baru hadisnya. Ini kalau pengen lebih tahu jelas, dibaca kitab Mustalahatul Hadis, itu dulu harus dikaji. Saya juga enggak gitu hafal tentang syarat-syarat hadis hasan, hadis sahih, hadis maudhu.
karena memang banyak matruk dan lain sebagainya. Harus baca kitab itu dulu, Mustalahul Hadis. Yang ini jarang dibaca, jarang dipelajari di pondok pesantren pun. Itu nggak semua pesantren mempelajari kitab Mustalahul Hadis. Saya pernah belajar sama guru saya sampai sekian tahun nggak selesai. Nah, hatam memang panjang bahasa. Kalau udah kita itu namanya ahli hadis. Kalau ahli hadis tahu tuh semuanya. Saya bukan ahli hadis, jadi nggak tahu tuh semuanya. Yang kalau dibaca aja. Kalau saya yang penting ada riwayatnya Bukhari berarti sahih, hadis riwayat Muslim sahih, hadis riwayat Abu Daud sahih, hadis riwayat Imam Tirmidzi sahih, hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Disebut kutubus sittah, 6 kitab hadis yang dijamin kesahihan. 6 kitab hadis, bukan 6 jilid, 6 kitab itu 6 nama kitab. Jadi kalau dijadi satu itu 6 kitab hadis nggak muat nih. Saking banyak kitab hadisnya. Saya punya baru 3 hadis, Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi ada di rumah. Kalau kitab yang lain belum punya. Kalau mau baca-baca boleh ke rumah. Saya baca kitab Sahih ini ya, silakan. Ini ada hadis Sahih Bukhari ada 4 jilid. Saya punya pembaca kitab Sahih Muslim nih, kitabnya ada 4 jilid. Ada di saya. Kalau mau ke rumahnya PRT ya. Kalau saya itu udah terbukukan, nggak nyampur dengan riwayat-riwayat yang lain. Khusus Bukhari, khusus Muslim, itu semua. Dan semua hadis kitab itu, kalau kitab hadis itu kan ada bab-babnya juga. Bab wudu, nih Bukhari, bab wudu hadisnya berapa? Kita baca lagi kitab yang sahih lagi hasan, bab wudu ini kadang-kadang sama hadisnya. Ya, cuman riwayatnya tadi ini Bukhari, Muslim, tapi hadisnya sama. Bahkan Tirmidzi juga bab wudu ada juga hadisnya sama. Yang riwayatnya Imam Tirmidzi. Hadisnya sama, riwayatnya beda. Ya, itulah tanda ciri salah satu hadis yang sahih. Allahu Akbar. Pertama terkait sama yang nyambung tadi masalah dai ini. Perasaan kita sebelum sholat buka semua nih. Jadi pas kita salam gitu. Nggak semua. Nah, sebenarnya bisa. Ya itu tadi. Kan sholat wajib terbuka semua. Nah kalau sholat masih ada ini kan berarti sholatnya tidak sah. Kalau tidak sah ya ulangi lagi. Karena yang tadi tidak sah. Kenapa? Ada rambut. Ingatnya udah selesai sholat. Nah ini ada rambut ini. Berarti gua sujud tadi nggak sah sujud saya. Kalau nggak sah ya sholat lagi. Supaya sah jadi rapihin dulu. Makanya sebelum sholat harus betul-betul diperhatikan betul. Ngaca dulu boleh. Masih ada ini gitu. Kalau enggak perasaan lah gitu. Pokoknya harus Nah posisinya imam bagaimana? Ya. Bisa saya sholat rapi ya Allah. Kalau pulang sendiri nggak apa-apa, kurang sejamaah. Itulah beratnya jadi imam. Imam kan disebut dominun, orang yang tanggung jawab. Kalau imam yang nggak sah, imam yang balikin. Makmum kan sah, cuman ngikut imam aja, imam yang nggak sah gitu. Ya, harus dibalikin ya imam yang sholat pagi. Tanggung jawab. Makanya beratnya jadi imam di situ. Ada tanggung jawab sama makmum luar biasa. Makanya
syarat jadi imam itu memang berat, bukan berat. Ya, ya katakan berat yang berat. Tapi kalau kita ngikutin syarat baik nggak ada yang jadi imam. Satu, syarat jadi imam harus hafal Quran. Harusnya nih jadi imam masjid itu ya hafal Quran 30 juz. Kan kita jarang yang imam masjid hafal 30 juz. Kemudian gimana kalau nggak ada yang hafal Quran 30 juz? Apa kita nggak sholat di masjid? Di rumah baik masing-masing atau sholat masing-masing? Ya enggak, tetap berjamaah. Cuman cari yang paling banyak hafalannya. Itu kalau nggak ada hafal 20 juz, cari yang paling banyak hafalannya. Hafalannya sama nih. Dia 2 juz, dia 2 juz sama. Nah, siapa yang paling tuanya? Ambil yang tua. Tuanya sama. Pengalamannya mana yang paling banyak pengalamannya itu ya. Pengalamannya sama, semua sama. Yang terakhir kalau sama semua nih hafalnya sama, kecerdasannya sama, semua sama. Ya terakhir bininya berapa ya? Yang bininya 2 itu yang berhak jadi imam. Sama 2 juga repot juga. Iya. Yang bininya lebih banyak yang lebih bagus. Masa masih sama bahaya sih. Ya jadi kalau tadi sholat ingat ya, susah sholat kan berarti sholatnya tidak sah. Berarti harus diulangi sholat, diulangi. Kalau jadi imam ya dia tanggung jawab terhadap makmumnya, dan imamnya harus mengulangi sholat. Allah Tujuh syukur. Selama ini saya merasakan kerjaan, setelah pekerjaan itu selesai, saya berdoa, terima kasih sama Allah. Ya. Terus saya bersujud syukur tanpa berwudu dahulu, karena saya belum tahu. Saya berterima kasih. Jadi intinya selama ini saya mengucapkan sujud syukur setelah pekerjaan itu abdul. Oh, karena nggak tahu. Kalau nggak tahu nggak masalah, kan alasannya nggak tahu. Dulu kemarin sujud syukur nggak punya wudu, karena nggak tahu bahwa sujud syukur harus pakai wudu. Itu salah dosa nggak dosa. Kenapa? Alasannya karena nggak tahu. Kalau sekarang udah tahu sujud tapi nggak pakai wudu, itu yang dosa. Kalau sebelumnya karena nggak tahu, nggak masalah, nggak dosa artinya, nggak salah, nggak apa-apa, karena belum tahu. Kalau udah tahu, ya kan begitu lagi, pasti begitu, wudu dulu dan sebagainya. Dan ini jarang yang tahu memang, jarang yang tahu. Sangkanya udah bagus banget tuh sujud syukur. Iya dulu ya. Sujud syukur ya. Tapi kita ngadapnya bagus banget tuh, dia sujud syukur, kelihatannya bagus ini, Islam banget ya orang. Kenapa kamu berdoa sama Allah? Saya bilang saya mengucapkan syukur alhamdulillah pekerjaan ini selesai tanpa adanya kecelakaan. Kalau doa mah nggak apa-apa, nggak wudu, ini sujudnya. Kalau doa nggak apa-apa, tapi kalau sujud syukur harus punya wudu. Saya sujudnya itu tidak di depan fokus, nggak apa-apa. Di dalam pekerjaan saya, di dalam teknik syukur, tidak saya bersujud. Ya, tempat sujud di tempat kerjaan. Yang apa-apa yang penting bersih tempat. Jangan yang ada najisnya. Iya. Kalau ada najis jangan. Harus yang suci, bersih.
Ada lagi? Allah, kalau nggak ada lagi kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan taklim yang kita jalankan ini sedikit banyak menambah ilmu pengetahuan kita dan kita bisa mengamalkannya bila terjadi pada diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an fid dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma yassir wa la tu'assir wa khtim lana bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.